Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba' Allahumma syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wa zabbit qulubana fi dinik. Allahumma zidna ilma wa fahkina fi din. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah tentang wujud Allah atau keberadaan Allah, atau bisa kita katakan adanya Allah. Meskipun dalam pembahasan ini saya mencoba memadukan dua bahan yang kita telah kontrakkan, yaitu adanya Allah. Kita akan membicarakan akan adanya Allah dengan pembuktian dari akal, dan yang kedua adalah adanya Allah dengan pembuktian dari wahyu atau Al-Quran. Meskipun demikian, dalam membicarakan tentang wujud Allah, sebenarnya di sini bisa kita katakan, apakah Allah itu ada? Dalam hal ini, bolehkah kita mempertanyakan tentang adanya Allah, ataupun mempertanyakan tentang sifat-sifat atau perbuatan Allah? Jika kita melihat teks-teks Al-Quran, maka ada dua gambaran atau dua sosok manusia yang terdahulu memberikan pertanyaan tentang Allah. Dan itu dalam dua kategorisasi. Kategorisasi pertama, ada yang dari kalangan orang yang tidak tahu tentang Allah, kemudian dia mengingkari akan keberadaannya. Yang kedua, kita akan membahas juga orang yang mempertanyakan tentang Allah dan dia dari kalangan orang mukmin, dan tujuan dari mempertanyakanlah tidaklah kecuali untuk menenangkan hatinya. Kita ambil satu contoh, misalnya Fir'aun. Dia adalah salah satu umat, atau bisa dikatakan umat dakwah dari Musa. Dia adalah tokoh individu, atau dia adalah manusia yang mempertanyakan tentang Allah. Ketika Musa dan Harun diutus kepadanya, Fir'aun mengatakan, "Wa ma rabbukuma ya Musa?" Apakah hakikat Tuhanmu wahai Musa? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Fir'aun mempertanyakan tentang Allah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pertanyaan Fir'aun terhadap Musa ini adalah pertanyaan yang benar-benar tidak mengetahui hakikat Allah ya, dalam pemahaman Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kedua, dari kalangan orang mukmin, Al-Quran menggambarkan misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Di sini ketika Ibrahim mempertanyakan tentang Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepada saya bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, di sini apa jawaban Allah? Qala awalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, qala bala, wahai Tuhanku, tentu saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Jawaban dari pertanyaan itu adalah sesuatu yang akan menenangkan hati Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itu,
mempertanyakan tentang Allah dalam kajian Islam adalah sesuatu yang boleh. Bahkan sebagian dari kalangan umat Islam boleh atau mewajibkan mempertanyakan. Dalam hal ini pertanyaannya dalam upaya merenungi. Meskipun demikian, beberapa kalangan ulama melarang mempertanyakan tentang hakikat Allah. Nah, itu berdasar pada hadis yang dianggap sebagai hadis, la tafakkaru fi dzatillahi wa tatafakkaru fi ala'illahi, bahwa janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, tetapi renungilah atau pikirkanlah tanda-tanda atau bukti akan adanya Allah. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mengatakan bahwa Allah itu ada dengan berstandar pada dalil atau bukti yang diambil dari pemikiran. Atau bisa kita katakan bahwa pembuktian akan adanya Allah bisa melalui konsep rasio atau menggunakan akal. Di sini ada dua, para kalangan teolog ada dua gambaran umum, meskipun saya akui bahwa ada beberapa lagi dalil-dalil yang diambil yang bersifat rasional tentang adanya Allah, tetapi kita hanya mengangkat dua persoalan, ada yang namanya dalil hudus dengan dalil imkan. Apa itu dalil hudus? Bisa kita katakan bahwa dalil hudus itu adalah suatu pembuktian akan adanya Allah dilihat dari perubahan alam semesta. Dalil ini sebenarnya diramu atau disusun dari argumentasi yang menggunakan kaidah logika, terutama dalam persoalan kias. Yang pertama dikatakan bahwa al-alam hadis, bahwa alam semesta itu berubah. Wa kullu hadisun falahul muhdis, bahwa segala sesuatu yang berubah pasti memiliki perubah. Maka hasil kesimpulannya yaitu al-alam falahul muhdis, maka alam itu memiliki perubah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedua argumentasi pertama dan kedua ini adalah suatu argumen yang pada hakikatnya itu tidak sekedar diungkapkan, akan tetapi dia dikuatkan dengan bukti-bukti yang nyata atau konkret, atau sifatnya konkret yang dilihat oleh indrawi. Oke, kita tarik misalnya al-alam hadis, bahwa alam semesta itu berubah. Itu dibuktikan dengan misalnya dari perubahan yang terjadi pada diri manusia. Nah, kita ketahui bahwa dulunya kita itu tidak merasakan akan adanya diri kita. Sehingga dalam kajian Al-Quran juga mengungkapkan, meskipun dalam kajian ilmu kedokteran atau ilmu biologi, bahwa manusia di dalam rahim atau perut ibunya itu mengalami beberapa kali perubahan. Nah, dan ini kita akan bahas nanti dalam pembelajaran pengambilan bukti-bukti dari Al-Quran. Tetapi bisa kita katakan bahwa manusia itu berubah sejak dia berada di rahim ibu sampai dia lahir. Coba kau bayangkan dirimu sekitar 17 tahun yang dahulu dibandingkan dengan sekarang, maka kau akan melihat dirimu itu terjadi perubahan. Paling tidak misalnya dari tinggimu. Mungkin dulu tinggimu hanya sekitar 30 cm waktu masih bayi. Atau bisa dikatakan 50 cm. Tapi tidak ada kayaknya bayi yang lahir langsung 50 cm ya, yang setengah meter. Ya. Nah, kemudian berkembang dan sekarang boleh jadi ada yang
sampai tingginya sampai 1,5 meter. Nah, ini penanda bahwa terjadi perubahan di dalam diri manusia. Atau bisa kita katakan, atau misalnya dari kulit kalian, misalnya kulitmu dulu 17 tahun itu sangat mulus atau sangat lembut ya. Nah, sekarang boleh jadi kulitmu sudah menjadi kasar. Ini penanda bahwa terjadi perubahan pada diri manusia. Atau kita ambil contoh dari lingkungan. Nah, misalnya dari tanaman. Tanaman yang dulunya kecil, dia hanya berupa bibit, kemudian berkembang menjadi sebuah pohon, kemudian berbuah, kemudian beberapa daunnya itu berguguran. Itu penanda bahwa terjadi perubahan atau ada gerak di dalam fenomena tersebut. Nah, sehingga dalil atau hukum pun mengatakan bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan perubahan, maka hakikatnya perubahan. Dan diri manusia dan alam yang ada di sekitar atau lingkungan yang ada di sekitar manusia itu bagian dari alam semesta, maka dengan sendirinya alam semesta itu berubah. Yang kedua, wa kullu hadisun falahul muhdis. Bagaimana membuktikannya bahwa segala sesuatu yang berubah itu pasti memiliki perubah atau memiliki penggerak yang mengubahnya. Kita ketahui bahwa tadi saya sudah contohkan bahwa manusia yang lahir tidak lahir karena dirinya sendiri, tetapi dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Boleh dikata pengaruh eksternal paling dekat adalah kedua orang tua kita. Atau bisa kita katakan bahwa kita lahir karena kedua orang tua. Nah, dan ini masuk dalam hukum sebab akibat. Nah, seperti itu ya. Nah, atau bisa kita melihat fenomena dari cuaca. Ya. Sekarang sudah mau masuk pancaroba ya, sudah mau masuk musim hujan. Nah, dengan sendirinya kita akan melihat bagaimana lingkungan kita itu berubah dengan cepat. 1 bulan yang lalu kita merasakan bagaimana panasnya terik matahari. Nah, sekarang karena mulai masuk musim hujan, mulai banyak awan, sehingga kita melihat atau cuaca atau panasnya terik di siang hari itu mulai berkurang. Ini penanda bahwa hal itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Atau bisa kita katakan sebenarnya yang mempengaruhi cuaca itu adalah faktor gerak udara. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa segala sesuatu itu memiliki perubah. Atau pada hakikatnya segala sesuatu yang bergerak pasti ada yang menggerakkannya. Sehingga ditariklah kesimpulan bahwa alam itu memiliki perubah. Manusia bagian dari alam, otomatis manusia memiliki Tuhan. Itulah salah satu bentuk susunan kaidah dalam membangun narasi akan adanya Allah melalui akal. Yang kedua, ada yang namanya dalil imkan. Sebenarnya dalil imkan ini adalah bagian bentuk narasi dari kalangan filosof. Jadi filosof itu ketika membicarakan tentang adanya Allah, sebenarnya dia membagi wujud atau yang ada itu dalam 2 kategorisasi. Ada yang namanya wajibul wujud, itulah Allah Subhanahu wa taala, atau wujudnya itu mutlak ada. Ada juga yang namanya imkan atau wujudnya itu didahului dari ketiadaan. Atau bisa kita katakan kalau para kalangan filosof dia mengatakan imkan itu adalah sesuatu yang berada pada kondisi antara ada dan tidak ada. Jadi dia seimbang ya antara ada dan tidak ada, seperti misalnya
manusia. Dia sebenarnya wujudnya itu dia masuk dalam kategorisasi imkan. Karena acap kali dia ada dan acap kali dia tidak ada. Contohnya, misalnya, dulu kan kau belum ada di dunia ini. Sekarang kau berwujud. Berarti kau memiliki dua bentuk realitas. Atau saya kasih contoh misalnya, kau tertidur. Apakah kau mampu mengatakan dirimu ada di saat tertidur? Tetapi ketika kau tersadar, di situ kau mampu mengatakan bahwa diri saya ada. Berarti di sini manusia berada dalam kategorisasi wujud imkan. Dan manusia masuk dalam area alam semesta. Maka dibentuklah suatu narasi yang mengatakan bahwa alam itu adalah mungkin. Bahwa alam semesta itu adalah mungkin. Mengapa dikategorisasikan mungkin? Nah, pertama, bahwa segala fenomena atau zat-zat yang terkandung di alam semesta itu pada hakikatnya ada dua kategorisasi. Nah, bisa saja dia adalah zatnya yang tersusun dari beberapa materi. Nah, ini kalau dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan jauharul jism. Nah, seperti saya kasih contoh misalnya badan kita. Nah, dia itu masuk dalam kategorisasi jauharul jism. Mengapa? Karena badan kita ini tersusun atau terbentuk dari 4 materi. Misalnya ada tanah, unsur tanah, ada unsur api, ada unsur udara, dan ada unsur air. Atau tadi ada juga yang namanya zat yang kecil dan banyak. Dia itu adalah atom. Kalau dalam bahasa Arab dikenali jauharul fard. Inilah penyebabnya dimasukkan atau dikategorisasikan alam itu mungkin disebabkan mengandung dua zat. Kemudian dibangunlah suatu argumentasi kedua bahwa kullu mungkin falahul mu'azzir, bahwa segala sesuatu yang wujudnya mungkin itu pasti ada penggerak yang akan merealisasikan wujudnya. Atau bisa kita katakan segala yang mungkin itu pasti butuh akan zat yang mewujudkan realitasnya. Sehingga ditariklah suatu kesimpulan bahwa al-alam falahul mu'assir, bahwa alam semesta itu memiliki penggerak atau alam semesta itu butuh terhadap zat yang mutlak. Nah, itu tadi dari dua contoh dalil yang bentuknya rasional. Sekarang kita masuk dalam pembuktian akan adanya Allah melalui dari wahyu atau pengambilan dari teks-teks Al-Quran. Bisa kita katakan bahwa sebenarnya setiap lafaz dan huruf dari Al-Quran itu sebenarnya adalah penanda atau bukti akan adanya Allah. Nah, meskipun demikian, ketika kita mengambil teks ayat Al-Quran dalam pembuktian akan adanya Allah, itu bisa dikategorisasikan dalam 4 dalil secara global ya. Ada yang dinamakan dengan dalil burhanun nafs, ya, burhanun nafs, atau bisa kita katakan dia adalah, mohon maaf kenapa. Kembali karena mohon maaf tadi karena masalah share, masalah di PowerPoint saya. Kita lanjut. Kita masuk dalam pembahasan tentang adanya Allah yang dibuktikan melalui teks-teks Al-Quran. Jadi saya kembali tadi dalam pembahasan bahwa pada dasarnya setiap lafaz ayat Al-Quran itu sebenarnya bukti akan adanya Allah. Meskipun demikian, di sini ketika kita mengambil teks-teks Al-Quran ada beberapa kategorisasi ketika kita mengambil teks-teks Al-Quran sebagai bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang pertama adalah dalil atau dalil burhanun nafs. Dalilun nafs. Atau bisa kita katakan bahwa segala bentuk ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang jiwa atau yang membicarakan tentang diri manusia. Nah, misalnya satu contoh, dan ini mungkin kita bicarakan ya, misalnya bagaimana manusia yang tercipta dari air mani. Nah, mungkin saya sebutkan atau bacakan ayatnya. Salah satu contohnya ada di surah Al-Mu'minun ayat 12, ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati itu atau zat tanah intisari dari tanah itu dijadikannya atau berada pada atau dia dalam bentuk nutfah atau titik tetesan air mati ya. Nah, berada pada qarar makin, yaitu rahim ibu. Summa khalaqna nutfatan alakan. Jadi tetesan air mani itu kemudian berubah bentuk menjadi alaqah atau menjadi segumpal sesuatu yang melekat di dinding rahim. Fa khalaqnal alaqa mudghah. Kemudian dari penciptaan sesuatu yang menempel itu menjadi sebuah daging. Kemudian dari daging itu fakhalaqnal mudghata izama. Kemudian dari daging itu dijadikan atau dibentuklah suatu tulang. Fakasawnal izama lahma. Dari tulang itu dibungkus kembali daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Sehingga muncullah suatu ciptaan baru, yaitu adalah diri manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ayat Al-Quran dengan yang masuk dalam kategorisasi burhanun nafs. Atau kita ambil contoh misalnya hakikat manusia yang ada pada surah An-Nisa ayat 1. Nah, bagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan taku, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya ayuhan taku rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin, yang menciptakanmu dari satu jiwa. Jadi hakikat manusia itu adalah satu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Yang kedua ada namanya burhanul ikhtira atau dalil ikhtira. Apa yang dimaksud dalil ikhtira adalah pembuktian melalui proses ciptaan. Salah satu contoh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelumnya. Nah, itu dia adalah bentuk bagaimana Allah atau bagaimana kita mengambil teks-teks ayat Al-Quran yang dinamakan dalil ikhtira atau dalil penciptaan dengan pernyataannya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil ikhtira ini sebenarnya yang pertama kali mengungkapkannya adalah Ibnu Rushd. Dia adalah salah seorang tokoh filosof. Kemudian para kalangan teolog mengambil konsep ini dan dijadikan sebagai pembuktian Allah yang dipadukan antara akal dengan Al-Quran. Yang kedua ada namanya, yang ketiga ada namanya dalil inayah. Apa yang dimaksud dalil inayah yaitu adalah pembuktian akan adanya Allah yang ada pada Al-Quran dengan ungkapan Al-Quran yang memperlihatkan bahwa alam semesta itu sangat tertata atau tersusun. Bisa dikatakan bahwa alam semesta itu terjaga. Nah, misalnya kita melihat fenomena alam, matahari selalu dan akan terbit di sebelah timur dan akan terbenam di sebelah barat. Nah, pada dasarnya proses ini terjadi disebabkan karena matahari ada pada orbitnya. Nah, sebagaimana yang dikatakan wasyamsa wal qamara qaddarnahu manazilah.
Jadi matahari dan rembulan itu qadarnahu manazilah. Jadi telah ditentukan orbitnya. Atau kita ambil mungkin dalam surah Yasin, mudah-mudahan saya tidak salah dalam ini. Ada yang menyatakan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falikin yasbahun. Bahwa tidak pantas matahari itu menggapai bulan dan tidak mungkinlah malam itu mendahului siang. Semuanya itu berada dalam susunan atau ketentuan Allah yang atau bisa dikatakan sudah atau semuanya berada pada sistemnya masing-masing, atau bisa kita katakan bahwa bulan memiliki orbitnya sendiri, matahari memiliki orbitnya sendiri, sehingga keduanya tidak bisa bertemu atau menyatu. Nah, seperti inilah juga yang menyebabkan terjadinya proses siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar. Nah, seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir ada yang namanya dalil atau burhanul ikhtira' wal inayah. Ini adalah perpaduan antara konteks penciptaan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya salah satu contoh ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabi musakhkhari bainas sama'i wal ardi ayatin liqaumin yaqilun. Nah, jadi dalam proses penciptaan langit dan bumi itu dan perubahan siang dan malam itu penanda bahwa di situ langit dan bumi diciptakan. Waqtilafil laili wan nahari wal fulki, nah itu sebenarnya adalah dalil inayah. Atau bagaimana Allah membuat proses bergantinya siang dan malam itu, nah sebenarnya itu adalah bentuk dari bagaimana Allah menyusun atau menata alam semesta. Atau bisa kita ambil contoh misalnya, kalau misalnya dalil inayah, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Ini semua adalah ayat-ayat yang berhubungan tentang dalil ikhtira', inayah, dan burhanun nafs. Nah, seperti itu yang bisa saya katakan. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang menyatakan bagaimana cara membuktikan Allah melalui Al-Quran, langsung bisa kita katakan bahwa ada 4 bentuk pengambilan ayat-ayat Al-Quran untuk membuktikan adanya Allah. Misalnya ada namanya dalil ikhtira', ada namanya dalil inayah, ada namanya dalil burhanun nafs. Dan semuanya itu kau sebutkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang wujud atau akan adanya Allah yang dibuktikan dengan dalil-dalil yang diambil dari rasio, begitu pula diambil dari Al-Qur'an. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.